Jajakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak Guru Hebat SD 1 Gajah Peken yang saya banggakan. Izin saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya pada pagi hari ini meluangkan waktunya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD 1 Gajah Peken bersama saya Nimade Rustini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Masih dengan semangat guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebelum kita melakukan acara ini, marilah kita Bapak Ibu untuk berdiri sejenak supaya melakukan doa bersama supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Ibu guru berdiri semua. Dipersilahkan. Baiklah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya mohon masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan. Untuk Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Saya akan lanjutkan pada acara ini, yaitu susunan acara pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, 3. Konsep-konsep inti budaya positif, 4. Tanya jawab, 5. Penutup. Selanjutnya acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili
terima kasih saya ucapkan kepada Lurus atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya saya atas nama mewakili daripada Bapak Kepala Sekolah karena beliaunya telah hadir dan tidak bisa mendampingi daripada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Sebelumnya sebelum kita mulai, mari kita ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, saudara yang hebat, terutama CPG, ya, Sdikbud TGB yang hebat. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua, terutama calon penggerak guru ya, menjadi panutan di sekolah kita ini. Dan semoga apa yang menjadi harapan ya, Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya apa yang menjadi tujuan daripada Bapak dan Ibu, terutama CPG-nya, TGB-nya. Dan selanjutnya apa yang saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas pelaksanaan daripada acara diseminasi pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya. Dan selanjutnya saya akan membacakan yaitu yang ketiga, konsep-konsep inti budaya positif. Materi pada pagi hari ini yaitu konsep inti budaya positif, dimulai dari adanya yang pertama teori kontrol, kedua disiplin positif, tiga motivasi manusia, 4, 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima hukuman, konsekuensi, restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh nilai kebajikan universal, yang kedelapan 5 posisi kontrol pendidik, dan yang 9 segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik tentang budaya positif. Nah, yaitu pertanyaan pertama, apa makna budaya positif? Pasti Bapak Ibu guru sudah tidak asing dan sudah menerapkannya di sekolah kita setiap hari. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab, saya persilahkan. Ya, Bapak Nyoman. Terima kasih kepada Bu Rustini atas waktu yang diberikan kepada kami. Apa makna budaya positif? Menurut pandangan saya sendiri, budaya itu adalah kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat yang bersifat positif. Artinya kita sebagai guru di sekolah Sadakan Hebat ini adalah bisa melaksanakan penjawatan setiap hari baik itu di kelas maupun kepada teman sejawat yang mana bersifat positif. Nah, positif dalam hal ini adalah memberikan hal yang nyata kepada teman guru, baik itu murid, kepada TU dan warga sekolah disadakan. Demikian Bu Ade, terima kasih. Baik ya, terima kasih Bapak Nyoman. Kita berikan apresiasi kepada Bapak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menambahkan, mungkin ada memiliki pendapat lain tentang apa itu budaya positif.
mengacungkan tangannya? Iya, kalau tidak ada, benar sekali ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Nyoman bahwa makna budaya positif itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sudah kita tanamkan, terapkan setiap hari, yang sudah diyakini peserta didik kita dan sudah diterapkannya baik di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan yang kedua, apakah budaya positif sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah kita? Pastinya sudah ya. Pastinya kita semua sudah menerapkannya. Contohnya tulisannya dulu. Nah, ya. Yang ketiga, nah di sini apa contoh penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu? Pasti semua sudah bisa menyebutkan. Ya, silakan untuk Bapak Ibu bisa mengajungkan tangannya, bisa menyebutkan, silakan, saya persilahkan. Ya, contohnya kita anak-anak memberikan pengajari rumah setiap ketemu sama guru, temannya. Benar sekali ya pendapatnya Ibu Made, saya ucapkan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan lagi, silakan Bapak Ali menambahkan. Baik, seperti tadi Bapak Budi juga bertulisannya atau berdoa setiap awal kegiatan kita di sekolah ataupun memberikan salam kepada guru daripada siswa saling seperti itu. Ada yang mungkin menambahkan lagi tentang budaya positif, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada lagi, dia benar sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan semuanya tadi bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu banyak sekali. Kita menerapkan pagi-pagi, menyapa anak didik kita di depan seperti menerapkan 5S ya, kemudian melakukan sebelum pembelajaran berdoa dan setelah pembelajaran kembali berdoa dan baca, masih contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ya. Selanjutnya berikutnya saya lanjutkan. Nah, di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak kepada siswa sehingga memuatkan nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila. Karena unsur budaya positif adalah menciptakan disiplin positif agar pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tercapai. Budaya positif di sekolah kita telah diterapkan seperti contoh tadi Bapak Ibu sampaikan, melakukan doa sebelum dan setelah pembelajaran, kegiatan, interaksi dan sebagainya. Nah, di sini saya akan ajak Bapak Ibu bermain peran tentang perubahan paradigma. Oke. Silakan Bapak Ibu cermati ya, bermain peran. Ada yang bertugas A berperan pada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Bisa kebetulan Bapak Ibu berdua, bisa yang bisa menjadi yang A, bisa menjadi peran B. Sobeklah secari kertas lalu tuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu tidak boleh diketahui orang lain. Atau Bapak Ibu kalau tidak ada kertas bisa bayangkan apa yang menurut Bapak Ibu bersifat rahasia yang tidak boleh Bapak Ibu menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian sembunyikan dan dalam pada kepalan tangan dan berusaha untuk menjaga kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, dan teman Bapak Ibu atau yang berperan sebagai B berusaha membuka kepalan tangan dengan berbagai cara, baik itu dengan rayuan, bujukan,
Silakan yang mau silakan. Nah, silakan bisa dibuka boleh. Biasanya ibu-ibu yang dirayu sekarang dibalik bapak yang dirayu. Ya, ya silakan sudah siap Bapak Putu untuk Baik, Bapak Ibu Guru, saya akan mencoba untuk merayu Bapak Tunata. Nah, tapi karena bapaknya sering dipanggil ayahnya di sekolah, jadi mungkin saya akan mengganti nama Bapak Putunata menjadi Ayah Richard. Ayah. ini bisa Bapak. Om Swastiastu ya. Swastiastu Candi. Iya. Dari aku jadi paling lucu sekali. Ayah, aku mau nanya. Tadi aku lihat ayah nulis sesuatu di situ. Kalau aku nulis, Aku nggak buka. kalau rahasia aku ada yang tahu. Kenapa ayah nggak mau gitu deh? Kira-kira apa? Kasih kata kunci dulu. Kenapa nggak boleh? Pokoknya rahasia. Aku mau maksa, aku cuma nanya. Ayah, buka ini. Adik, buka. Nanti kalau ayah aku nggak merayu, aku cuma mau bujuk. Karena kuncinya adalah Aku cinta padamu. Tahu ya? Kata-kata itu aku juga padamu. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Aku dibilang benar nggak? Kan nggak apa-apa, gitu kan kayak apa ya? Serang ya. Jangan. Ayo buka. Nggak usah mau. Malu, bukan yang mau. Bisa. Buka ya. Iya buka ya. Iya. Oke. Jangan. Jangan lihat dulu. isinya adalah cara dua. I love Ayo. You. Jadi keadaan yang perempuan dengan yang cowok ya. Ayah salam. Oh, 100. Ya semakin. Cuk. Sebentar dulu Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Actingnya bagus sekali, rayuannya dan juga balasannya dari Bapak Ibu berdua. Saya ucapkan terima kasih. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari kegiatan Bapak? Ya, silakan. Ya, silakan yang dapat menyimpulkan tadi dengan menyimak. Silakan Bapak Ibu Linda. Dari drama yang sudah dilakukan, Pak Tunata luluh dengan rayuan Bu Ayu. Sudah cukup Bu Linda? Terima kasih. Ada yang mungkin menambahkan lagi? Sudah? Oke. Nah sekarang saya mau nanya kepada Bapak Putu, ya, apa kira-kira yang menyebabkan Bapak Putu bisa membuka kepala tangannya atau luluh
dengan rayuannya Bu Ayu. Karena semuanya lah. Terima Bisa kasih. dijelaskan Bapak Putu nggih? Saya berperan sebagai kelompok A yang tadi dirayu oleh Bu Ayu. Yang merasa saya merasa dulu itu adalah kata kuncinya adalah rayuan. Saya mana nih? Oke, terima kasih Bapak Putu sama Bu Ayu. Silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, bagus sekali ya. Dari pemaparan peran tadi, apa yang bisa kita ambil dari sana? Oke, bahwa jadinya Bu Ayu berhasil sampai membukakan, merayu Bapak Putu sampai berhasil membuka tangannya. Oke, selanjutnya pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memegang kontrol pada diri Anda? Diri sendiri. Ya, benar sekali Bapak Ibu, yang berperanan memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Dengan tadi tanpa kesepakatan, tanpa rayuan, mungkin Bapak Putunya tidak akan dapat membuka tangannya. Jadinya dengan rayuan tadi, Bapak Putunya luluh dengan rayuan Ibu Ayu. Selanjutnya berhubungan dengan teori kontrol tadi, bisa mengontrol diri kita adalah yang bisa diri kita sendiri. Nah, di sini saya sampaikan bahwa pakar Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya menyebutkan ada beberapa miskonsepsi dalam kehidupan di masyarakat kita. Bahwa yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, di sini sebenarnya ada miskonsepsi bahwa sebenarnya siswa itu tidak bisa dipaksakan, ya, tidak bisa kita sebagai pendidik memaksakan sesuatu kehendak kita tanpa siswa itu menginginkannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga termasuk miskonsepsi. Dengan kita mengkritik siswa atau peserta didik itu tidak akan membuatkan mereka menguatkan karakter mereka, malah bisa menjadikan mereka trauma atau merasakan ada sifat dendam di kemudian hari. Jika kita melakukan kritik yang membuat mereka bersalah. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak diharapkan, tetap termasuk dalam miskonsepsi. Tidak semua orang dewasa bisa memaksakan kehendaknya kepada peserta didik maupun orang di sekeliling kita. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, masih siapa yang memegang kontrol? Menurut Stephen R. Covey, ya, hubungan stimulus dan teori kontrol. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, saya sampaikan bahwa hanya Anda atau diri sendiri yang bisa mengontrol kita, bukan orang lain. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal pada teori kontrol hanya Anda atau diri sendirilah yang mengontrol kita. Oke. Kemudian di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon
respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pada stimulus respon juga model berpikir menang kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kembali ke makna kata disiplin. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak capai melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Sama dengan kalau kita tidak dari dasar diri kita ada keyakinan disiplin, perlu adanya faktor motivasi eksternal yang akan mendorong kita melakukan sikap disiplin. Nah, pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, yaitu disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai tujuan mulia. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya memiliki tujuan yang mulia, yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan nilai kebajikan universal yang akan mengarah nanti supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai yang telah disepakati itu bersama, terlepas dari suku, agama maupun latar belakang. Kita harapkan nilai-nilai kebajikan itu nilai yang sudah kita sepakati bersama, terlepas dari suku, agama maupun latar belakang, dan merupakan fondasi perilaku dan juga sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai tiap individu. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, contohnya yang salah satu sudah kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita sudah terapkan. Di sini saya ambil elemen pada profil pelajar Pancasila, yaitu ya sudah Bapak Ibu ketahui juga. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini juga sudah kita terapkan di sekolah kita setiap hari. Nah, berlanjut ke materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi seperti yang disampaikan
dan anak-anak juga paling sudah merasakan juga sering mereka itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Misalnya pada pagi hari setiap hari Senin mereka memakai pakaian yang lengkap karena setiap hari Senin itu kita mengadakan upacara bendera biasanya. Mereka memakai pakaian yang lengkap tujuannya supaya tidak ditegur oleh bapak ibu gurunya. Nah itu yang saya maksud adalah menghindari ketidaknyamanan, ya, karena nanti ditegur takut dihukum. Nah seperti itu sama dengan misalnya bapak ibu pagi-pagi dari rumah sudah menyiapkan pagi-pagi harus saya datang ke sekolah supaya tidak terlambat. Nah itu pasti nanti takut juga ditegur jika terlambat oleh teman atau bapak kepala sekolah mungkin, ya, seperti itu. Yang kedua, di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang kedua ini misalnya anak-anak kelas 1 ini sering di kelas misalnya ribut, sering kita biasanya menyampaikan kata anak-anak jangan ribut, ya. Tapi karena mereka tetap tidak mempedulikan, kalau kita ubah dengan kalimatnya anak-anak jangan ribut. Kalau tidak ribut nanti guru tambahkan dengan menambahkan bintang seperti itu di dalam kelas. Nah pasti mereka itu akan biasanya pasti mau dia mendengarkan dan mau diam saat belajar di kelas dan tidak ribut lagi. Nah seperti itu contohnya Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah contohnya ini kembali yang Bapak Ibu yakini, nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini. Ya, ada yang mungkin bisa mencontohkan. Kalau yang ketiga ini Bapak Ibu, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ya, Silakan Ibu Made. ya contohnya misalnya kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Saya contohkan diri kita sebagai seorang guru ya, untuk menghargai diri kita. Misalnya kita datang tidak terlambat ke sekolah, itu salah satu contoh menghargai diri sendiri. Kenapa? Kita tidak ditegur sama atasan, kita juga jadi teladan bagi anak didik kita. Itu menurut saya menghargai diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Made atas jawabannya. Ya, benar sekali Ibu Made, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki keyakinan dari rumah itu datang supaya tidak ada alasan supaya ditegur, kita mestinya bisa meyakini itu adalah sesuatu yang datangnya dari motivasi intrinsik kita sendiri. Ya, di samping itu juga kita bisa melihat kalau kita datang pagi-pagi itu sebagai contoh atau teladan dari peserta didik kita bahwa ibu guru saja pagi-pagi sudah bisa datang. Nah, seperti itu jangan kita hanya menuntut peserta didik kita saja yang datang pagi-pagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa dipahami. Ya. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif itu adalah yang pertama kita harapkan, ya, Bapak Ibu, menanamkan motivasi intrinsik kepada siswa untuk menjadi orang atau mereka inginkan, ya, dan untuk bisa mereka itu nantinya menghargai nilai yang mereka yakini dalam jangka
bukan hanya pada hari ini mereka melakukan sesuatu dan menerima hasilnya, tetapi di saat lain kita membiasakan itu tidak dilakukan kembali. Ya, jadinya harapan kita ini menjadi suatu keyakinan bagi mereka dalam jangka panjang untuk diterapkan setiap hari. Dampak dari motivasi harapan ini adalah melahirkan motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa akan berdampak jangka panjang, sehingga dimanapun dan kapanpun mereka akan selalu berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita mengharapkan peserta didik kita nanti bisa meyakini dalam bentuk jangka panjang. Nah, kembali saya sampaikan berikutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini disiplin itu bermakna positif, atau disiplin bermakna positif itu dibagi dua, ya, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, di mana membuat siswa itu tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, disiplin dalam bentuk restitusi, menguatkan siswa dalam jangka waktu panjang. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu bisa contohnya yaitu, nah, seperti Bapak Ibu lihat, hukuman itu misalnya contohnya berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol saat pelajaran. Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, karena hukuman itu bersifat ke fisik atau melukai fisik. Ya, melukai fisik atau secara fisik maupun verbal. Ya, yang kedua, membersihkan toilet karena mematahkan pensil teman. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, gara-gara hanya mematahkan sebuah pensil, kita suruh nanti anak didik kita membersihkan toilet. Itu sudah termasuk hukuman karena melibatkan atau bisa melukai fisik bahkan verbal peserta didik kita. Ya, yang berikutnya contoh dari konsekuensi. Membersihkan coretan yang ada di meja. Itu termasuk apa, Bapak Ibu? Nah, kenapa lebih termasuk konsekuensi? Ada bisa yang menjawab, Bapak Ibu? Ya, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba untuk memberikan pandangan. Membersihkan coretan yang dibuat di meja itu artinya di sana ada dia yang berbuat, dia harus yang bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Bayu. Oke. Ya, benar sekali, karena kenapa termasuk konsekuensi tidak hukuman, karena lebih menanamkan itu nilai kebajikan bertanggung jawab. Ya, membersihkan coretan karena anak didik kita yang melakukannya, kemudian dia yang membersihkannya juga kembali. Yang kedua, tidak mendapat istirahat karena baru mengerjakan tugas. Ya, itu bisa termasuk ya konsekuensi karena baru mengerjakan tugas, jadinya terlambat untuk istirahat. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara
kebahagiaan sesungguhnya. Sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang seperti yang disampaikan oleh dosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Guru wajib menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, restitusi adalah bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi berfokus pada karakter. 6. Restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, saya akan lanjutkan kepada materi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu segala tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jika murid melakukan perbuatan melanggar nilai-nilai kebajikan atau peraturan, hal ini karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, itu ya Bapak Ibu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar. Nah, apa saja kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar pada manusia itu ada 5. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Semua pasti memiliki kebutuhan ini. Kalau kita misalnya tidak sarapan pagi-pagi, mungkin Bapak Ibu lemes ya, tidak bisa akan menghadiri acara desiminasi pada pagi ini. Nah, ini baik pangan maupun sandang atau papan itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup atau istilahnya untuk survive. Berikutnya kasih sayang atau rasa diterima. Kasih sayang dari keluarga, teman, guru, dan lingkungan sekitar. Kita semua ingin pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Sama dengan peserta didik kita di sekolah ingin mendapatkan kasih sayang atau perlakuan yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan anak tersebut, kita harus memperlakukan sama. Di saat mereka ingin menyampaikan apa keluh kesahnya, kita harus bisa menjadi orang tua kedua di sekolah. Ya, itu namanya kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Nah, ini mungkin peserta didik kita banyak juga yang memiliki penguasaan, ingin dihormati, diakui, dianggap dan kompeten. Ya, misalnya kita menerapkan pembelajaran yang bersifat menggugah kreativitas mereka, mereka mampu menunjukkan itu, kita pun harus memberikan apresiasi baik dari guru maupun teman-temannya. Itu yang dimaksud kebutuhan ingin pengakuan atau dihargai oleh Bapak maupun Bapak Ibu maupun teman-teman di sekitarnya. Ya, berikutnya tentang kebebasan. Ya,
sekali pilihannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu melakukan hal yang membuat kita semua senang. Baik Bapak Ibu maupun peserta didik kita pasti menginginkan kebutuhan kesenangan. Selama ini kita juga sudah penat dengan kesibukan rutinitas, kita juga perlu membutuhkan kesenangan, misalnya dengan sekali-sekali refreshing keluar dengan keluarga. Dan kalau di sekolah bisa peserta didik kita bisa menunjukkan mungkin dalam pembelajaran kita menerapkan untuk menunjukkan rasa senang kepada anak-anak, kita menyelipkan ice breaking mungkin dalam pembelajaran atau permainan game yang menggugah mereka untuk mengapresiasi diri dan mengembalikan mood mereka untuk tetap belajar senang di sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya tentang materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini saya kembali mengajukan pertanyaan pada Bapak Ibu, ya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab silakan acungkan tangan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, silakan Bapak Noman yang mengacungkan tangan, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih Bu Andi atas kesempatan yang diberikan. Menurut pandangan saya, mengapa keyakinan kelas bukan merupakan peraturan kelas? Pada kesempatan ini, keyakinan kelas yang kita laksanakan setiap hari baik guru dan siswa itu berawal dari kesepakatan. Apabila seorang guru sudah melakukan kesepakatan terhadap anak didiknya, itu bukan peraturan kelas, tetapi walaupun tidak dalam bentuk tertulis, jadi sesuatu apa yang kita sepakati oleh anak-anak kepada anak-anak dan kepada walinya, kepada guru bidang studi, itu bukan merupakan peraturan kelas. Begitu menurut pandangan saya, Bu Made. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Pak Nyoman. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sudah mengantuk ya. Nah, benar sekali yang disampaikan ya Bapak Nyoman, bahwa keyakinan itu lebih menyadarkan anak-anak tentang yang sudah disepakati bersama dengan guru dan peserta didik. Lebih kalau sudah disepakati dan menjadi suatu keyakinan bersama, pasti akan berdampak panjang dan akan bisa diterapkan nilai-nilai positif tersebut atau nilai kebajikan tersebut. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting terbentuknya budaya positif? Karena kita sudah tadi meyakini keyakinan kelas itu mengapa terbentuknya budaya positif. Ayo silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan jawabannya. Mungkin Ibu Yudi bisa menanggapi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting terbentuknya budaya positif? Dengan terbentuknya keyakinan di kelas, apa yang diinginkan oleh siswa akan membentuk karakter yang membudaya, yang terus akan dilaksanakan di setiap pembelajaran maupun di luar pembelajaran, karena itu sudah membudaya. Itu menurut saya. Bagus sekali ya jawaban dari Bu Yudi. Kita berikan tepuk tangan
Lebih dahulu terima kasih Bu Lili atas jawabannya. Benar sekali ya, karena keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif yang sudah diyakini supaya bisa membudaya kepada peserta didik yang bisa diterapkan di sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah. Okay? Selanjutnya yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Bagaimana kita mewujudkan keyakinan kelas yang efektif, Bapak Ibu? Ada yang bisa menanggapi? Mungkin Ibu Santi bisa menanggapi yang ketiga. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif dengan pembiasaan bersikap disiplin positif baik di kelas maupun di sekolah. Jika siswa sudah meyakininya, maka mereka akan terbiasa bersikap disiplin sehingga terwujudlah budaya positif tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Ibu Santi. Tepuk tangan dulu. Oke, benar sekali ya, jika sudah menunjukkan sebuah keyakinan kelas untuk efektif itu kita lebih untuk supaya kita berdiskusi dulu sehingga keyakinan itu benar-benar menjadi suatu yang dipercaya untuk diterapkan di sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah kita. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Terima kasih.
tadi yang sudah saya terapkan di sekolah mengenai keyakinan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang sudah diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan keyakinan kelas, murid akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankannya karena terdapat motivasi dalam diri untuk mengamalkan nilai kebajikan yang mereka sudah yakini yang terdapat di balik peraturan yang telah disepakati. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan tentang keyakinan kelas. Perbedaannya selalu Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kita ganti sekarang dengan kata-kata yang lebih positif dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Oke. Dengan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, merupakan nilai tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan nilai keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, itu merupakan nilai kesehatan. Nah, sering bergantian dan menunggu giliran, itu merupakan nilai menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, yaitu merupakan nilai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti dengan keselamatan, itu menunjukkan nilai keselamatan dan keamanan. Begitu, oke, Bapak Ibu. Berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan, kalimat contoh kalimat negatif diganti dengan kalimat positif. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, seharusnya datang ke sekolah tepat waktu. Contoh yang berikutnya, tidak boleh libur saat belajar di kelas. Seharusnya belajar di kelas dengan tertib. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami seluruh warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang keenam, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu. Ini artinya Bapak Ibu bisa bersifat berubah menyesuaikan dengan kondisi di kelas. Selanjutnya yang saya sampaikan 5 posisi kontrol. Ya, di sini menurut teori kontrol, Dr. William Glasser dosen menyatakan terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, idealnya seorang guru harus menempatkan posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer kepada murid-muridnya. Ya, idealnya kita sebagai manajer. Nah, di sini hubungan antara motivasi dengan dimana ada identitas gagal yang merupakan kontrol dari luar dan identitas berhasil atau sukses yang merupakan kontrol dari luar juga. Identitas gagal itu sama dengan yaitu menghindari hukuman yang tadi Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu namanya kontrol dari luar atau melahirkan identitas gagal. Biasanya guru itu berbuat
seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti, atau menyindir. Ya, kalau dilihat dari perkataan biasanya seperti ini Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ya, awas ya. Awas, berisi ancaman. Berikutnya, kalau di perbuatan guru, kalau membuat orang bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan harus bisa bersikap baik. Bapak kecewa sekali. Nah, itu menunjukkan kekecewaan, itu membuat peserta didik kita merasa bersalah. Itu biasanya jangan sampai kita mengeluarkan perkataan seperti itu. Oke? Nah, juga kalimat-kalimat yang bisa disampaikan biasanya seperti ini. Kalau membuat orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita menyampaikan kalimat seperti itu yang membuat peserta didik kita merasa bersalah. Ya. Nah, sebagai teman, nah di sini Bapak Ibu juga melahirkan identitas atau melahirkan identitas berhasil atau sukses sebagai teman. Buatan guru contohnya seperti menyampaikan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kalau penyampaian atau perkataan guru biasanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak Bapak pernah bantu atau ibu pernah bantu kalian. Nah, seperti itu namanya kita menyampaikan perkataan guru itu sebagai teman pada siswa. Nah, seperti itu. Nah, dalam identitas sebagai teman ini biasanya peserta didik akan hasilnya berdampak ketergantungan kepada gurunya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk identitas yang sukses atau yang berhasil, nah ini juga dipengaruhi oleh kontrol luar, yaitu pemantau. Ya, berbuat seperti menghitung dan mengukur. Biasanya perkataan gurunya, apa sih peraturannya, seperti itu. Apa yang kamu sudah yakini peraturannya, seperti itu. Ya, jika peserta didik kita mengalami kesalahan, misalnya sudah berapa kali kamu melakukan seperti ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasa disampaikan oleh guru kepada peserta didik kita. Ya, itu menghitung dan mengukur sebagai pemantau. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, yang berikutnya identitas yang berhasil atau identitas yang dilahirkan dari kontrol diri atau motivasi intrinsik kita adalah kita harapkan sebagai manajer. Ya, manajer kita biasanya melakukan pertanyaan seperti ini pada peserta didik kita, apa yang kamu yakini, seperti itu. Jika mereka mengalami kesalahan, ya tidak serta-merta kita langsung mengejar mereka, tapi apa yang kamu yakini dari perbuatan kamu. Nah, seperti itu perbuatan peserta didik kita. Ya, seperti keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di kelas kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu, itu dari 5 sebagai posisi kita, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kita harapkan kita sebagai guru adalah tidaknya sebagai manajer. Kira-kira pada posisi ini Bapak Ibu sudah menerapkannya pada posisi yang mana? Bapak Ibu, posisi sebagai apa dengan peserta didik kita? Silakan Ibu Ayu.
pemantau. Karena apa? Saya melakukan pemantauan itu agar nantinya bisa menjadi acuan laporan kepada orang tua jika orang tua menanyakan perilaku anaknya di sekolah. Jadi seperti ada bukti, evidence gitu ceritanya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan apa, saya catat. Misalnya ada seorang anak yang namanya Rendra gitu. Rendra itu memang sudah sering dalam beberapa kali pengamatan atau pantauan saya. Jadi lepas dari 3 kali pengamatan, saya langsung catat tanggal ini Rendra mengganggu si ini, tanggal ini Rendra tidur di kelas. Jika nanti orang tua bertanya bagaimana kelakuan anaknya, jadi saya bisa, oh bu anaknya seperti ini. Jadi dia kalau nanya, kok bu guru bisa gini? Iya, ini itu laporannya. Saya catat kelakuan anak ibu di sekolah. Itu untuk anak-anak yang spesial mungkin untuk saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat detail sekali ya. Tepuk tangan dulu kepada Ibu Ayu, detail sekali ya, sudah detail memposisikan dirinya Bu Ayu sebagai pemantau yang bisa nanti sebagai acuan laporan diri kepada orang tua maupun atasan di lembaga kita. Ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan pada saat ini dalam posisi di mana. Silakan jika ingin menambahkan, silakan ajukan tangannya. Ya, oke, Ibu Sri, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya, karena saya mengajar di kelas 1, saya lebih ke teman. Mengapa teman? Karena saya menganggap ini bukan hanya anak didik saya, sekaligus menjadi teman saya. Karena di kelas 1, saya juga sebagai pemantau, saya selalu mencatat kelakuan anak didik saya setiap hari. Karena ada saja biasanya orang tua yang menanyakan, guru bagaimana perkembangan Kevin. Jadi saya bisa menjawab agar puaslah orang tua itu, oh anak saya seperti ini kalau di sekolah. Sebagai teman, ada salah satu murid saya yang bernama Ana. Itu setiap pagi sebelum masuk kelas pasti dia selalu memeluk saya. Guru boleh peluk? Boleh. Setiap hari itu saya dipeluk sama Ana. Jadinya saya memposisikan diri saya sebagai teman agar mereka merasa nyaman belajar, tidak takut datang ke sekolah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri atas pemaparan jawabannya yang sangat bagus sekali nggih. Nggih, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Oke, senang sekali ya sudah memposisikan teman baik itu sebagai pemantau juga sudah bagus. Di sana saya lihat tadi kebutuhan akan kasih sayang seorang anak, yaitu anak itu juga memerlukan sekali. Ya, nah adakah Bapak Ibu yang memposisikan selama ini dalam posisi penghukum atau membuat merasa bersalah di kelas? Ya, usahakan ya, mungkin penghukumnya ringan, tetapi untuk sekarang usahakan kita sebagai pendidik menjadi menghindari hukuman. Oke, menghindari hukuman karena sifatnya itu bisa merusak mental atau menjadikan anak tersebut menjadi trauma di kemudian hari. Oke, bisa yang lanjutkan. Posisi kontrol dan tindakan guru. Nah, kasus di sini ada tidak memakai sepatu hitam saat masuk sekolah. Maju ke depan dan lari, disuruh maju ke depan dan lari keliling lapangan sebanyak 3 putaran. Nah, ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman kembali. Kemudian masih dengan kasus yang sama, yaitu tidak memakai sepatu hitam saat masuk sekolah. Maju ke depan kelas. Maju ke depan kelas karena sepatu kamu berbeda dan paling menyala bak prestasimu hari ini. Termasuk posisi yang mana Bapak Ibu? Membuat
sebagai teman. Kemudian, kenapa sepatu kamu belum juga diganti? Ibu sudah pantau dan catat pelanggaran kamu, tapi masih saja dilanggar. Kamu tahu apa konsekuensinya tindakan kamu? Sebagai apa, Bapak Ibu? Mengurangi? Iya, sebagai pemantau. Kamu tidak memakai sepatu hitam ya? Kemarin juga sempat ada yang tidak pakai. Kamu pasti punya alasan kenapa memakai sepatu ini. Adakah solusi yang menurut kamu bisa menyelesaikan hal ini? Apa yang kamu yakini, seperti itu juga kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Peran apakah yang Bapak Ibu sudah jalankan selama ini? Itu tadi ya, yang kita harapkan adalah sebagai manajer. Seharusnya kita bisa menjadikan diri kita atau memposisikan sebagai manajer. Nah, sebelum ke materi berikutnya, mari kita simak Bapak Ibu tentang tayangan video di depan. Ibu udah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian siapa kan? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Dari mana? Dari mana?
memberikan kesimpulannya dari pelayanan tadi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa menanggapi tentang penayangan video tadi? Silakan Ibu Rani. Terima kasih kesempatannya Ibu. Izin saya menanggapi tentang video tersebut. Di sini di video yang kita simak bersama-sama bahwa guru dan teman-temannya itu menjudge sebelum menanyakan kondisi anak tersebut, langsung memberikan vonis bahwa anak tersebut terlambat karena telah bangun seperti itu tanpa menanyakan bagaimana kondisi atau kendala anak tersebut. Terima kasih Ibu Rani atas jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Betul sekali ya, sebagai pendidik jika anak kita mengalami terlambat datang ke sekolah, pastinya jangan kita dulu memberikan hukuman atau mengejar. Ya, seperti tadi yang kita sudah simak, yang pertama anak tersebut ada alasannya mereka terlambat, yaitu ibunya sakit atau demam berdarah. Yang kedua, anak itu tidak terlambat lagi karena dia itu memberi makan ibunya saat di rumah sakit. Nah, mestinya Bapak Ibu dengan melihat kejadian seperti itu mestinya menanyakan dulu, jangan sampai memberikan hukuman. Ya, seperti itu Ibu. Nah, dengan penayangan video tadi bisa saya lanjutkan bahwa kita saat ini akan belajar tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya atau kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti yang disampaikan dosen 2004. Nah, tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Di sini bertujuan mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang sukses. Contoh kalimat yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita yaitu seperti ini, bisa misalnya seperti penayangan tadi, video tadi, jika terlambat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Jika terlambat misalnya banyak kok anak-anak yang lainnya tadi juga terlambat seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Jangan langsung mengejar anak tersebut. Kita buat dulu anak-anak, bukan mereka saja yang terlambat, bahwa anak yang lain juga ada yang terlambat. Dan kita bisa menekankan tidak ada manusia yang sempurna. Seperti kita sebagai pendidik, Bapak Ibu pun juga pernah terlambat seperti itu. Ya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baik yang baru. Itu anak-anak, seperti begitu kita sampaikan kepada peserta didik kita. Oke, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, yang ini menanyakan keyakinan. Setelah yang keduanya kita lakukan yang ketiga, menanyakan keyakinan akan menumbuhkan adanya motivasi internal pada anak. Contoh kalimat yang bisa kita sampaikan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga di kelas yang sudah kita yakini. Nah, seperti itu kalimatnya. Kemudian kamu mau jadi seperti apa nantinya, nak, seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu, bisa dibedakan. Semestinya kita melakukan kalimat-kalimat yang lebih positif kepada anak supaya dari pertama menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan
yang mereka berbuat salah tersebut. Kemudian yang terakhir, meyakinkan kembali kepada anak-anak yang sudah kita yakini. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti tadi segitiga restitusi itu, di sini bisa Bapak Ibu guru pahami dan bisa lihat di depan kalimat-kalimat yang bisa diarahkan dalam memposisikan diri kita sebagai guru atau pendidik. Yang pertama, validasi menstabilkan identitas. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu kalimatnya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan atau melakukan hal ini. Berikutnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Kita harus menanyakan alasan mengapa anak tersebut bisa terlambat. Yang kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Oke, mungkin mereka punya alasan-alasannya. Kemudian yang terakhir, meyakinkan keyakinan atau menanyakan keyakinan mereka kembali dengan yang seperti tadi saya sampaikan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya atau kelak. Nah, ini segitiga restitusi yang pada waktu ini sudah pernah saya terapkan di kelas. Bapak Ibu bisa menyimak video tersebut. Silakan. Dari yang sudah saya terapkan dengan restitusi di kelas, yaitu sudah terdapat adanya tindakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas peserta didik jika mereka memiliki permasalahan, kemudian
mendeteksi tindakan yang salah, kemudian meyakini apa yang sudah menanyakan keyakinan mereka yang sudah kita sepakati dan menjadi suatu keyakinan bersama di kelas. Nah, untuk itu yang terakhir dan yang ini yang saya harapkan adanya sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan Ibu Made, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, saya merasa ini loh yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Dan mungkin sebelumnya yang saya lakukan tidaklah sesuai dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Setelah saya mengikutinya, jadinya saya ada acuan untuk menerapkannya di kelas maupun di sekolah. Semua terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Made atas tanya jawab sekalian pencerahan juga dari Ibu Made yang memang benar kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang di sini sama juga belum mampu sepenuhnya mengimplementasikannya. Mari kita sama-sama belajar dan kita harapkan semua Bapak Ibu semuanya dan saya juga bisa nantinya bisa mengimplementasikan diseminasi budaya positif ini kepada peserta didik kita baik di sekolah maupun di luar sekolah nantinya sebagai pembekalan kita sebagai pendidik seperti itu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu ingin bertanya? Saya persilakan waktunya kembali. Jika tidak ada, saya simpulkan sedikit mengenai pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif, bahwa kita akan supaya bisa nantinya mengembangkan atau mengimplementasikan kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik kita supaya bisa menjadi acuan atau motivasi intrinsik jangka panjang untuk mereka bisa yakini sebagai nilai-nilai kebajikan yang bisa terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, seperti itu. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah menghadiri acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan terakhir saya ucapkan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nina Putus Lipat Miliandari, kelas 6E. Perasaan saya sangat bersemangat membuat keyakinan kelas karena dapat menghargai orang lain. Siang, perkenalkan nama saya Ibu Simul Agung Junadiarta dari kelas 6E. Perasaan saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Siang, perkenalkan nama saya Niptu Fredi Fasya, kelas 6E. Keyakinan kelas sangat penting agar kita menjadi lebih disiplin dan lebih baik untuk kedepannya. Om Swastiastu. Adapun refleksi saya setelah melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Dajan Peken, yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 yang diikuti oleh 15 rekan guru.
Sebelumnya saya juga sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 6E serta sudah menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa sangat senang karena bisa berbagi praktek baik kepada rekan-rekan guru lain di SD Negeri 1 Dajan Peken tentang konsep-konsep inti budaya positif. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya yang akan saya lakukan yaitu 1. Meneruskan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan budaya positif. 2. Terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. 3. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.